Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid Bapak, anak-anak SMP Itaqidah. Ya, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari bab tentang sholat sunnah, muakkad dan ghairu muakkad. Ini adalah materi di semester 2. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saja beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, pengertian dan hukum, kedua, macam-macam sholat sunnah, tiga, praktik dan tata cara, yang keempat, hikmah dari sholat sunnah itu sendiri. Ya, ada poin kelima yang mungkin di buku kalian tidak ada, namun Bapak tambahkan di video pembelajaran ini, yaitu waktu-waktu dilarangnya sholat sunnah. Ya, lanjut, pertama, yaitu pengertian dari sholat sunnah itu sendiri, ya, adalah sholat sunnah yang dikerjakan di luar sholat fardu. Ya, sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad, ya, adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan dan anjurannya mendekati sholat wajib. Ya. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad merupakan sholat sunnah yang dianjurkan, namun terkadang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun terkadang juga tidak dilakukan. Ya. Lanjut, macam-macam dari sholat sunnah muakkad. Ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Yang sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, dan yang sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Apa saja? Oke, yang pertama sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, jadi ini yang sangat dianjurkan ya. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Oke. Sholat sunnah malam, ketika di malam hari. Pastinya kita akan membahas yang pertama adalah sholat tarawih. Ya, yang mana sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Ya, hukum sholat tarawih sendiri adalah sunnah muakkad, ya, yang sangat dianjurkan. Hadis yang akan bawakan adalah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan untuk melakukan qiyam, sholat sunnah di bulan Ramadan. Namun tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang tegas, yaitu wajib. Ya. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Nah, adapun bilangan sholat rakaat tarawih ini ada yang 11, ya, di mana 8 yang sholat sunnah tarawih dan 3-nya adalah witir. Adapun yang lain juga dari mazhab Imam Hanafi ada yang 20 rakaat, ya. Ini dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya. Namun dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW, 8 rakaat. Ya, ini pernyataan beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan hanya melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat, yang mana 8 rakaatnya tarawih dan 3 sholat witir. Bagaimana Pak anjurannya? Insya Allah untuk anjuran sholat tarawih ini bisa kalian kerjakan 21 rakaat, bisa. Ya, adapun yang mengerjakan 11 rakaat juga mengikuti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga diperbolehkan. Ya. Selanjutnya, yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud sendiri untuk bilangan rakaatnya sama dengan yang tarawih tadi, yang mana baginda Nabi SAW, ya, dalam hadis dari Aisyah radhiallahu an, ya, bahwasannya 8 rakaat untuk sholat sunnah malamnya dan 3 rakaatnya adalah witir. Ya, itu tadi sholat witir. Nah, untuk sholat tahajud sendiri adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur dan setelah sholat isya. Waktu utama untuk melaksanakannya adalah sepertiga malam terakhir. Ya.
Nah, untuk sholat witir sendiri, ya artinya adalah ganjil. Ya, jadi sholat witir ialah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya yang ganjil, paling sedikit satu dan paling banyak 11. Oke. Untuk hadisnya sendiri an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam qol waj'alu akhira salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih, yaitu dari Ibnu Umar, maksudnya anaknya Khalifah Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirilah salat kalian pada malam hari dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maksud hadis di sini adalah hadis ini dari jalur anaknya Khalifah Umar bin Khattab dan ini tertera di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ya, itu salat idain. Yang pertama dibahas adalah pastinya salat Idul Fitri, yaitu salat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri sebanyak 2 rakaat dengan 2 khutbah setelah salat. Nah, salat ini merupakan salat yang dilaksanakan pada hari raya, dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, ya, dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya, pelaksanaan sholat Idul Fitri lebih baik dilaksanakan di tanah lapang, kecuali ada halangan. Ya, paling utamanya halangan pasti seperti becek, hujan dan lain sebagainya. Baru kalian bisa berpindah ke masjid yang tertutup. Untuk hadis sendiri yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pergi mengerjakan sholat pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau memakan biji kurma terlebih dahulu. Hadis dari Ahmad dan Bukhari, ya. Jadi sebelum kalian sholat Idul Fitri ini dianjurkannya adalah kalian makan, ya. Di sini makanan yang dianjurkan adalah kurma. Lalu untuk selanjutnya Idul Adha, yaitu sholat yang dilakukan pada hari raya kurban, ya. Sebanyak 2 rakaat juga, yang mana menandakan telah berakhirnya wukuf para orang-orang yang haji di Bukit Arafah. Ya. Untuk hadisnya sendiri yaitu dari Buraidah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, yaitu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak berangkat sholat hari raya Idul Fitri melainkan setelah makan. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan setelah kembali dari sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan Ahmad. Ya. Sholat raya sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya, dan ini lebih diutamakan dikerjakan pada awal waktu agar jamaah cepat menyembelih hewan kurbannya setelah melaksanakan sholat id. Nah, tadi ya perbedaannya, ketika sholat Idul Fitri maka beliau makan kurma menandakan bahwasannya Ramadan telah berakhir. Ya, adapun untuk sholat Idul Adha, ya beliau membedakannya dengan tidak makan pada hari Idul Adha melainkan setelah sholatnya Idul Adha. Situ ya. Selanjutnya ya, ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dilakukan setelah memasuki masjid sebanyak 2 rakaat. Dan sholat sunnah selanjutnya yaitu adalah sholat sunnah duha, ya, yang mana sholat yang dilakukan ketika waktu duha sekitar jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ini paling sedikitnya adalah sebanyak 2 rakaat. Oke. Nah, sekarang kita beralih yaitu pada macam-macam sholat sunnah ghairu mu'akkad. Ya. Macam-macam sholat sunnah ghairu mu'akkad yaitu yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan ataupun terkadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan terkadang tidak. Seperti penjelasan di awal tadi. Apa saja? Yaitu 4 rakaat sebelum sholat asyar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan terakhir itu 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, selanjutnya, sholat istisqa merupakan sholat yang hukumnya sunnah, ya, dikerjakan di tanah lapang dengan berjamaah saat musim kemarau, yaitu sholat minta diturunkan hujan. Selanjutnya, yang kedua adalah sholat khusuf, yaitu sholat yang dilaksanakan saat gerhana matahari
Jadi sholat khusus ini adalah sholat gerhana matahari. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW langsung ke masjid dan melaksanakan sholat. Dan pada zaman dulu beliau itu bersedih, ya, mengira akan datangnya hari itu adalah hari kiamat. Dan yang ketiga yaitu adalah sholat istikharah, yaitu sholat yang dilaksanakan ketika kita dihadapkan pada pilihan, ya, yang membuat kita ragu. Nah, ini bisa kita laksanakan apabila kita memiliki pilihan, yang mana pilihan ini sama-sama kuatnya, sama-sama bingungnya, sehingga kita hanya berserah diri kepada Allah SWT, yang mana pilihan yang terbaik. Maka kita bisa lakukan sebelum tidur sebanyak 2 rakaat, bahkan kita mengulanginya sampai yakin terhadap pilihan kita. Nah, insya Allah akan Allah berikan pilihan terbaik. Nah, ini bisa kalian lakukan sekali, 2 kali, ataupun hingga yakin bahwa pilihan yang kalian pilih adalah yang terbaik. Batasan waktunya tidak ada ya, karena ini adalah sholat sunnah istikharah ini keyakinan ya, sampai kita yakin bahwa ini yang terbaik, insya Allah itu yang akan kita pilih. Selanjutnya itu praktik sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang pertama, dilaksanakan secara munfarid ataupun sendiri-sendiri, dilaksanakan di rumah lebih utama. Dan yang ketiga yaitu boleh dilakukan sambil duduk. Ya, adalah waktu dilarangnya sholat sunnah. Ya, ini tambahan yang Bapak hanya buat di video, kemungkinan di buku kalian masing-masing tidak ada. Yaitu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Sini Bapak sematkan satu hadis, ya. Sholat pada sholatil fajri hatta tatlu'u syamsu. Ya, tidak boleh la sholata sesudah sholat fajar hingga matahari terbit, yaitu muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 586, ya. Dan Muslim di nomor 827. Ya, dan lafaz ini adalah lafaz milik perawi yaitu Muslim. Yang kedua, dari terbitnya matahari hingga meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata, kurang lebih 1 meter diasumsikan dengan ukuran jam kurang lebih seperempat atau sepertiga jam. Nah, ini cara mengukur orang zaman dahulu. Boleh kita ibaratkan setelah terbitnya matahari ini, ataupun ini sebelum datangnya waktu duha lah, ya. Jadi ketika jam 7 ini sudah bisa melakukan sholat duha. Nah, ini sebelumnya waktu. Yaitu sholatlah subuh, kemudian tahanlah dirimu dari sholat hingga matahari terbit hingga ia naik. Nah, ini jatuhnya ketika waktu duha masuk, kalau kita asumsikan untuk jam, ya, ini sekitar jam 7. Nah, insya Allah sudah bisa melakukan sholat sunnah, itu sholat sunnah duha. Lanjutnya yang ketiga yaitu dari sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi setelah kalian sholat asar tidak ada waktu sholat sunnah ataupun tidak ada sholat apapun setelah sholat itu. Ya, tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari meninggi ataupun sampai waktu duha, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari menghilang. Muttafaqun alaih. Selanjutnya itu bila matahari menjelang terbenam. Apa hikmahnya? Nah, ini yang tadi setelah sholat asar tadi, ya, yaitu maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam. Jadi kita menyisi mereka, ya, sehingga sholat seorang muslim di waktu tersebut bisa menjadi menyerupai perbuatan mereka, ya. Nah, Bapak bawakan satu hadis yaitu fa inna tatlu'u hina tatlu'u baina qarina syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan dan sholat pada waktu itu adalah sujudnya orang-orang kafir. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu Bukhari dan Muslim. Situ ada nomor hadisnya, silahkan kalian periksa sendiri di dalam buku hadis tersebut. Insya Allah ada. Dan terakhir pastinya Bapak mengucapkan syukron wa jazakumullah khair, ya. Terima kasih buat kalian semua dan semoga kebaikan mendapati pada diri kalian, ya. Hal yang penting silakan kalian catat untuk mempermudah kalian dalam pengulangan materi, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.